Selamat pagi pemirsa. Munculnya kerumunan yang didominasi di sejumlah gerai makanan cepat saji yang menggandeng boyband asal Korea Selatan BTS di beberapa daerah di tanah air menjadi ironi di tengah kasus COVID-19 yang mulai kembali melonjak. Secara nasional penambahan kasus positif COVID-19 hingga 8.892 kasus Kamis kemarin menjadi bukti bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir. Siapapun yang mengabaikan protokol kesehatan mempertanggungjawabkan secara hukum. Setiap perbuatan yang mengabaikan protokol kesehatan dan menimbulkan kerumunan merupakan salah satu bentuk pengabaian atas nyawa manusia, tidak cukup menjatuhkan denda administratif bila perlu diseret ke pengadilan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 11 Juni 2021 dengan tema kerumunan karena euforia BTS bersama saya Leonard Samosir, dan kami mengundang partisipasi Anda nanti melalui sambungan telepon di 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di Studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Slamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Masih sehat. Masih sehat, puji Tuhan. Masih pakai protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak ya? Harus, dan itu harus dibiasakan. Oke, karena kita akan membicarakan seputar itu juga, tapi sebelumnya Bang Don dan pemirsa, kita akan lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama ini halaman muka, bagi Anda penggemar sepak bola, Bang Don, bisa melihat atau bisa bersiap-siap untuk menyongsong Euro. Yang sebetulnya harusnya tahun 2020, tapi akan dimainkan 2021. Kalau kita melihat judul beritanya, kuburan bagi kepastian. Ini maksudnya apa nih, Bang Don? Iya, Bang Saur punya tulisan ini enak kita baca pagi ini. Jadi ini kan cerita bagaimana sepak bola itu sering tidak bisa diduga, sering tidak bisa dipredik. Walaupun kita tahu ini juara, tetapi biasanya kalau di Piala Eropa itu kan, itu juara-juara baru bisa muncul. Ada kejutan-kejutan. Ada kejutan. Jadi kalau kita lihat seperti itu, ya sekarang yang jadi intinya kan mudah-mudahan sepak bola ini menjadi euforia baru kita untuk kemudian sedikit menikmati situasi di tengah-tengah pandemi COVID ini. Iya, karena saya terus terang saya sendiri juga baru sadar ini, Bang, ada Euro ternyata. Iya, karena ini kan penundaan dari tahun lalu. Penundaan dari tahun lalu dan sekarang baru bisa jalan. Jadi kalau kita lihat menunda karena COVID, lalu kemudian orang sekarang mempersoalkan Olimpiade Tokyo dan seterusnya. Itu berarti betapa pentingnya soal kerumunan tadi tidak boleh sembarangan. Iya, betul. Gitu. Baik, kita dan harapkan ini euforia sepak bola ini kita euforia sepak bola, tapi kemudian juga ada euforia BTS. Euforia BTS. Nanti kita bicarakan soal BTS, tapi kalau soal sepak bola, mungkin pesan untuk pemirsa kita, Bang, yang mau menonton Euro, tetap jaga kesehatan, begitu ya? Karena biasanya kalau pertandingan Euro yang saya ingat dari tahun ke tahun, biasanya kita harus bergadang nih. Nah, itu hati-hati, jangan sampai imun kita turun gara-gara nonton Euro. Baik, kita tinggalkan berita itu. Kita ke halaman 2, halaman dalam di harian Anda, pemirsa. Ini terkait dengan program padat karya permukiman, Bang Don. 119.000 orang terserap. Maksudnya mungkin ini mendapat pekerjaan ya, padat karya permukiman. Berarti efektif juga, Bang, program-program seperti ini, Bang Don? Iya. Mudah-mudahan angkanya benar, Leo. Mudah-mudahan angkanya benar, karena tercatat hingga 7 Juni 2021 realisasi padat karya sudah dilaksanakan sebesar 45,58%. Memang intinya adalah padat karya ini kan memberi kehidupan pada begitu banyak orang, terutama warga-warga atau rakyat-rakyat kecil kita di bawah, karena pekerjaan itu kan harkat hidup. Dan kalau ada pekerjaan-pekerjaan seperti ini, tentu bisa membuat ekonomi itu bergulir gitu, Leo. Dan kalau lihat angka seperti ini, kita berharap mestinya makin besar gitu. Dari 45% bisa meningkat, naik kalau bisa sampai 100%. Dana yang disediakan kan 2,41 triliun. Betul. Dengan ini yang sekarang ya, dengan 119.000 orang gitu. Kalau bisa lebih besar lebih bagus gitu. Baik, kita harapkan ini juga punya multiplier efek ya, Bang ya. Dan saya kira Pemda juga harus berusaha untuk bisa menciptakan padat karya ini. Kita harapkan program itu berjalan dan jangan ada maling, begitu, Bang ya. Itu kita ingatkan dari awal. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya kali ini dari halaman 3 terkait dengan revisi Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Revisi Undang-Undang ITE bakal cepat rampung. Nah, ini kan ada yang mengusulkan untuk cabut undang-undang lama, perbaiki, lalu baru masukkan lagi undang-undang yang baru. Ini berarti
Kalau cepat rampung tidak dilakukan seperti itu, Bang? Iya, Leo, dan ini sangat menarik sebetulnya. Saya kira sikap yang berubah seperti ini akan bagus. Artinya yang kita revisi itu hanya pasal-pasal yang betul-betul krusial. Terbatas begitu ya? Betul-betul terbatas. Ini membuat kerja legislatif itu bisa lebih cepat. Iya. Kalau dimulai dari awal, itu juga biaya sejak awal itu besar. Belum lagi ada negosiasi macam-macam untuk mengeluarkan pasal atau menambah dan seterusnya, di prosesnya lama. Saya kira kecenderungan dunia modern di bidang hukum itu adalah udahlah perbaiki saja pasal-pasal yang memang krusial gitu. Kalau dalam sistem hukum common law itu kan udah kita amandemen aja pasal-pasal yang yang tidak sesuai, sehingga itu bisa dilakukan. Kalau undang-undang ini tidak sesuai lagi tahun depan, mana pasalnya? Ini yang kita ubah, kita perbaiki. Tahun depan lagi setelah itu tidak bagus lagi, kita ubah lagi, kan boleh gitu. Supaya hemat segala-gala ya, Bang ya. Hemat segalanya dan pasti lebih cepat gitu. Betul. Yang disebut-sebut di dalam berita ini ada 4 pasal, Bang, dari pemerintah mengatakan akan direvisi. Itu pasal 27, 28, 29, 36 yang kalau saya baca terkait dengan kemungkinan dugaan pencemaran nama baik, Bang. Betul. Itu yang sering beberapa kali kasus kejadian di Indonesia, supaya tidak terjadi seperti itu lagi. Dan pasal ini kan disebut sebagai pasal karet. Pasal karet. Dan itu sejak di KUHP pun pasal ini tetap dianggap pasal karet juga. Betul. Dan kalau kita tidak bisa memperbaiki itu juga, ya sebetulnya kemana aja sih kita. Semoga revisinya nanti juga bisa, ya tidak bisa memuaskan semua pihak, Bang. Ya, tapi sebanyak mungkin pihak kita harapkan seperti itu. Kita tinggalkan berita itu, pemirsa dan Bang Don, kita ke editorial. Kerumunan karena euforia BTS. Ini BTS ini bukan menara pemancar seluler, tapi ini grup musik Korea. Boy band Korea. Ini kenapa ini, Bang? Kerumunan karena euforia BTS ini? Ya, BTS-nya kan tidak salah ya. Tetapi kemudian memanfaatkan promosi untuk makanan cepat saji dalam situasi seperti sekarang, itu tidak tepat waktunya. Itu aja masalahnya. Karena dia menimbulkan kerumunan. Nggak bisa dibilang, loh kami bikin ini daring. Gitu. Tetapi harus sudah bisa diperhitungkan bagaimana kesukaan orang pada K-pop. Dan kecenderungan itu kan sangat luar biasa dan itu mengglobal. Dan kalau lihat seperti itu, mestinya sudah bisa diantisipasi bahwa ini akan menimbulkan kerumunan. Tidak salah kalau kerumunan itu tidak di masa COVID. Dan justru menjadi soal ketika COVID-nya justru makin naik, makin menggila. 2 minggu lalu kita baru bicara 4 ribuan per hari. Sekarang sudah mau hampir 9 ribu. Dan begitu banyak mikro lockdown karena penularan di beberapa tempat. Jadi kalau lihat situasinya tidak pas begini, saya kira layak harus dimintai pertanggungjawaban. Baik, nanti kita akan bahas itu karena beberapa teman mengatakan ya BTS-nya tidak salah, restoran cepat sajinya tidak salah, yang salah kenapa penggemarnya yang adalah notabene orang Indonesia begitu menggemari grup musik Korea, katanya begitu. Tapi kita akan bahas ya. Ternyata kalau itu pertanyaannya ternyata panjang jawabannya. Kita akan bahas itu, Bang Don dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 11 Juni 2021. Kerumunan karena euforia BTS. Kerumunan karena euforia BTS. Di tengah upaya gencar memutus rantai penyebaran COVID-19, masih ada saja pihak-pihak yang membuat kerumunan dengan mengabaikan protokol kesehatan. Percuma saja pengorbanan panjang dan melelahkan bangsa ini melawan COVID-19. Entah apa lagi yang harus disampaikan kepada masyarakat yang dengan sengaja menciptakan kerumunan. Perbuatan mereka yang sukar dimengerti itu menampakkan kebebalan. Bukankah kerumunan itu berpotensi menularkan virus corona dengan amat cepat dan pada gilirannya bisa mencabut nyawa? Kerumunan terbaru ialah antrian panjang yang terjadi di sejumlah gerai restoran cepat saji McDonald's atau McD pada Rabu 9 Juni lalu. Gerai-gerai itu melayani penjualan menu kerjasama dengan grup pesohor asal Korea Selatan, Bangtan Boys atau BTS. Menu baru itu menarik para fan hingga mereka secara bersamaan menyerbu aplikasi pemesanan makanan secara daring. Akibatnya, antrian para pengemudi ojek online tak terhindarkan, memenuhi hampir setiap gerai McDonald's dan menimbulkan kerumunan.
Kerumunan itu terjadi justru di saat kasus positif COVID-19 di ibu kota sedang menanjak. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, ada sebanyak 2.096 kasus positif baru ditemukan kemarin. Biasanya, kasus positif di bawah angka 1.000. Secara nasional, kurva kasus positif juga naik terus. Dengan penambahan 8.892, penambahan kasus positif mengonfirmasi bahwa pandemi COVID-19 sesungguhnya belumlah berakhir. Celakanya, kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan belum maksimal. Bukan hanya kesadaran masyarakat, tontonan akan pengabaian protokol kesehatan yang terjadi di gerai makanan cepat saji McDonald's memperlihatkan sensitivitas pengelola yang rendah, sangat rendah. Siapapun yang mengabaikan protokol kesehatan harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Setiap perbuatan mengabaikan protokol kesehatan dan menimbulkan kerumunan harus dimaknai sebagai pengabaian atas nyawa manusia. Tidak cukup menjatuhkan denda administratif. Bila perlu, seret mereka ke pengadilan. Diseret ke pengadilan demi asas keadilan sehingga tidak ada anggapan pilih kasih dalam menindak pelanggar protokol kesehatan. Biarkan hukum tetap berjalan tegak lurus. Sejauh ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberi sanksi 32 gerai McDonald's. Perinciannya, 12 gerai diberi sanksi teguran tertulis, 19 gerai disangsi penutupan 1 kali 24 jam, dan 1 gerai ditutup 3 kali 24 jam. Tegas dikatakan bahwa kerumunan yang mengabaikan protokol kesehatan menjadi fenomena yang terus berulang. Begitu mudahnya berulang karena sanksi sama sekali tidak menimbulkan efek jera. COVID-19 sudah lebih dari setahun menyebabkan terjadinya krisis multidimensi dalam kehidupan semua orang. Mestinya sudah cukup waktu untuk sadar akan bahaya COVID-19 tanpa pengecualian apapun. Semua pihak harusnya patuh dan disiplin terhadap penerapan protokol kesehatan. Penyadaran masyarakat harus dibarengi dengan kebijakan pemerintah untuk tidak boleh kasih kendur dalam penegakan protokol kesehatan. Jangan hanya karena euforia untuk mengejar pemulihan ekonomi, lalu menjadi lengah dan longgar dalam kebijakan pembatasan sosial. Kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan tetap menjadi ujung tombak melawan COVID-19, termasuk perlunya pemerintah untuk terus menyampaikan kepada masyarakat bahwa vaksinasi saat ini bukanlah pencegah penularan, melainkan hanya menurunkan simptomatik atau keparahan gejala. Pemerintah dan masyarakat mestinya terus berkolaborasi melawan COVID-19. Pemerintah terus melakukan 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment. Masyarakat melaksanakan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Kerumunan di saat kasus positif COVID-19 melonjak adalah bentuk nyata pengabaian atas nyawa gara-gara euforia BTS. Berhentilah berbuat kerumunan demi penghormatan atas harkat dan martabat manusia. Anda bisa menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih bisa Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, sebelum kita berdiskusi, kita mau bertanya dulu Bang. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Sony Hari B. Harmadi. Pak Sony, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Pak Don Bosco. Selamat pagi Pak Sony. Ya, terima kasih Pak Sony sudah diberi waktu. Pak Sony, kemarin terakhir ada kerumunan yang terjadi karena ada restoran cepat saji yang mengeluarkan jenis makanan yang diberikan bungkus grup boyband Korea BTS, dan itu akhirnya di mana-mana kerumunan. Sebetulnya ini adalah karena kekurang sadarannya untuk perubahan perilaku terkait dengan COVID, atau memang sesuatu yang tidak terantisipasi dengan baik, Pak Sony, kalau kasus kemarin, Pak? Ya, lebih karena tidak terantisipasi dengan baik ya, karena kan tiba-tiba orang pesan secara bersamaan, lalu kemudian fasilitas yang ada di McDonald's ternyata tidak disiapkan dengan baik, lalu kemudian terjadi kerumunan, kan ojek online yang hadir juga nggak tahu kalau terjadi kerumunan juga sebetulnya. Jadi memang antisipasi ini menjadi pengalaman yang penting. Setiap program yang dilakukan oleh restoran ataupun kemudian usaha ya, para pelaku usaha harus sangat memperhatikan risiko-risiko penularan sehingga harus dimitigasi dengan baik sebelum programnya diluncurkan. Pak, itu mitigasi itu sebetulnya harus
dilakukan oleh pemilik usaha saja atau memang oleh pimpinan daerah setempat, Pak? Mungkin juga ada Satgas di situ, karena selain restoran cepat saji kan belum lama kita juga ingat ada sebuah toko retail yang katanya akan menutup usaha dan diskon besar, akhirnya banyak sekali orang datang berkerumun di situ. Bagaimana Pak Sony? Betul, jadi memang pelaku usaha harus berkoordinasi dengan Satgas daerah sebelum melaksanakan programnya. Betul, sehingga bisa diantisipasi, misalkan ada pengawasan, pengamanan, dibuat jalur untuk bisa menjaga jarak, lalu kemudian juga memastikan bahwa yang masuk itu menggunakan masker dengan benar. Kan seperti kemarin juga kita lihat banyak yang maskernya di dagu ya, padahal itu sangat berisiko untuk terjadi penularan. Jadi semua pelaku usaha kita memahami bahwa inisiatif usaha mereka itu patut diapresiasi ya di tengah kesulitan seperti ini. Tetapi harus dipahami bahwa dengan risiko penularan yang besar seperti ini harus ada koordinasi dengan Satgas daerah sehingga ada antisipasi, lalu kemudian kalau terjadi kerumunan apa langkah yang harus dilakukan dan seterusnya. Pak Sony, terkait dengan perubahan perilaku, Pak, apakah ini petugas cukup untuk memantau, apakah terpantau dengan baik? Karena beberapa waktu yang lalu saya mampir ke daerah Jakarta Barat, Pak, ada pertokoan besar di situ yang karena kebanyakan pedagangnya sudah divaksin, mereka malah jadi abai dengan maskernya, Pak. Ya, mereka bilang kan kita sudah divaksin. Gitu. Nah itu bagaimana Pak Sony? Jadi begini, ada dua hal yang kita dorong di perubahan perilaku. Yang pertama kepatuhan, kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Tetapi kan kita punya petugas terbatas, Satgas daerah yang mengawasi juga jumlah orangnya terbatas, Satpol PP, polisi dan seterusnya. Oleh karenanya yang kedua itu penting, membangun kesadaran. Ya ada ataupun tidak ada petugas, mereka harus tahu risiko-risiko yang ada dan bagaimana upaya pencegahannya. Jadi membangun kesadaran masyarakat ini penting di tengah keterbatasan kemampuan pengawasan kita di lapangan. Oleh karenanya kami terus-menerus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang apa yang harus dilakukan, sudah divaksin tetap harus 3M dan seterusnya. Jadi memang dukungan dari masyarakat ini penting, kan nggak mungkin kita mengandalkan seluruh petugas di lapangan. Oke, Pak Sony, untuk restoran cepat saji yang kemarin ini bikin heboh itu kita mengetahui diberikan sanksi denda begitu Pak, itu akan tetap dijalankan ya Pak ya? Iya betul, jadi kemarin kami dari pihak Satgas langsung begitu mendapatkan laporan, melihat kondisi yang ada, saya juga koordinasi dengan Pak Kasatgas, beliau instruksikan, lalu kemudian langsung kami koordinasi dengan Satpol PP seluruh Indonesia, koordinasi dengan Ops Kapolri, Pak Ops Kapolri juga sudah menginstruksikan seluruh Polda untuk melakukan penertiban dan melakukan penindakan jika memang terjadi pelanggaran. Jadi kan ada yang didenda, ada yang ditutup, dan seterusnya. Tapi tetap sebetulnya kegiatan ekonomi itu dibolehkan asal menjaga protokol kesehatan, begitu ya Pak Sony? Betul, betul. Jadi sebetulnya kan gini, jalan tengah antara penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi itu kan di perubahan perilaku. Artinya pelaku usaha bisa melaksanakan usahanya, kami juga mendukung, tetapi dengan protokol kesehatan yang jelas, dan kemudian juga bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Makanya kemarin saya juga kontak ke Ketua Umum PHRI, menyampaikan pokoknya restoran cepat saji itu harus segera memodifikasi usahanya, jadi kita juga nggak menutup langsung seperti itu, tapi juga memodifikasi supaya tidak lagi menimbulkan kerumunan dan risiko penularan. Oke, berarti ini pelajaran berharga untuk semua pihak ya Pak, ke depan kalau mau ada program atau strategi bisnis misalnya, ataupun juga kegiatan sosial, sudah harus mengantisipasi ada kemungkinan kerumunan yang tercipta, begitu ya Pak Sony ya? Betul, antisipasi dan koordinasi, karena bagaimanapun juga kadang-kadang kan tidak terduga juga dan membutuhkan bantuan dari Satgas daerah ya, sehingga harus betul-betul melaporkan dan berkoordinasi dengan Satgas daerah. Baik, kita harap terus Satgas tidak lelah-lelah Pak untuk mengingatkan untuk perubahan perilaku ini. Pak Sony Hari B. Harmadi, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi ini. Selamat pagi Pak Sony. Terima kasih. Ya,
Bang Don, kalau melihat yang terjadi itu, apakah memang kita belum berubah perilaku, atau sudah berubah sebagian, atau memang ya karena kurang berpikir panjang begitu loh, bahwa tiba-tiba ada kerumunan karena tidak mengira sebanyak itu yang menyukai jenis makanan itu. Leo, kata kuncinya seperti katakan Pak Heri tadi itu, antisipasi. Antisipasi. Kita ini mestinya sudah belajar, dan kadang-kadang saya itu berpikir jangan-jangan kita ini anti science. Jadi kita sudah tahu bahwa penularan itu modelnya itu lewat kerumunan. Yeah. Angka-angka disodorkan tiap hari, faktanya disodorkan tiap hari. Tetapi langkah kita untuk berbuat sesuatu sebagai langkah antisipasi berdasarkan data, berdasarkan angka, berdasarkan peristiwa dan fakta yang terjadi, itu rata-rata seperti tidak dilakukan. Itu seperti diabaikan, atau kita inosen atau kita anti science. Ketika data begitu penting untuk membuat kebijakan, termasuk untuk membuat antisipasi gitu, kita tidak memanfaatkannya. Coba kita sekarang berhadapan dengan bagaimana ekor dari arus mudik kemarin. Itu ada klaster penularan sekampung, se-RT, keluarga, kabupaten, hajatan pernikahan, hajatan tahlilan. Dan kerumunan-kerumunan seperti itu sekarang membuat banyak tempat itu melaksanakan micro lockdown. Mestinya kan hal-hal seperti ini bisa dilihat gitu. Ini hanya soal, betul kata Pak Heri, panitia atau penyelenggara hanya butuh laporan, mungkin juga sampaikan ke aparat penegak hukum atau kepolisian untuk kami menyelenggarakan ini. Kemungkinan akan ada kerumunan dan seterusnya, tolong dibantu gitu kan. Pasti bisa dilakukan gitu. Jadi jangan jadi ya gimana ya? Janganlah perusahaan seperti ini gitu, tetapi Pemda kita pun juga banyak yang lalai, padahal angka itu ada di depan mata. Fakta itu ada di depan mata. Itu sama seperti di kantor Gubernur Jawa Tengah. Kok tiba-tiba begitu banyak loh. Kerumunan vaksin ya? Iya, apa sih yang susah dari cara kita setelah lihat peristiwa begini untuk mengantisipasi lalu kemudian mengambil langkah yang lebih baik dari hari ke hari. Bang, mungkin karena begini Bang, perilakunya memang belum banyak berubah, karena sampai sekarang kebanyakan dari kita mengharapkan betul bahwa ini hanya sangat sementara. Betul. Dan ke depan setelah usai, kita akan kembali benar-benar normal seperti sebelum pandemi. Padahal kan kita sudah bilang ada new normal. Itu betul. Dan kelihatannya itu belum terpahami. Tapi itu kita akan kita bahas selepas jeda. Bang Don dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang, kita coba bertanya kepada pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Medan, Sumatera Utara. Ada Pak Silayan. Pak Silayan, selamat pagi. Halo Bang Leo, Horas Pak. Bagaimana Pak Silayan, kemarin ikut berkerumun Pak di restoran cepat saji untuk membeli makanan itu atau bagaimana nih? Pendapat Anda bagaimana Pak Silayan? Oh, saya mengecam keras itu Pak, tindakan itu ya. Bagaimanapun kerumunan, sekarang aja sekolah tatap muka mau direncanakan, ini kerumunan lagi. Jadi begini Pak, ini kan tugas Pemda dan juga Satgas Covid setempat, apalagi 3T, testing, tracing, dan treatment. Udah capek lah kita Pak, udah berapa tahun ini. Harusnya pemerintah setempat harus tetap upayakan protokol kesehatan. Jangan lagi yang namanya kerumunan-kerumunan begini kan, apalagi di kota Medan. McD-nya ya kita tahu lah, sangat panjang itu Pak. Kalau udah saya lihat kemarin tuh saya lewat di Jalan SM Raja itu, sangat panjang. Ada yang nggak pakai masker, ada yang apa. Ini teguran keras nih kepada pemerintah. Bagaimana bisa mereka akan membuat sekolah nanti tatap muka bulan 7, sementara ini kerumunan lagi. Untuk masyarakat juga harus tetap mengupayakan 5M. Jadi bagaimanapun tetap Pak, ya protokol kesehatan harus kita upayakan dengan baik. Itu saja Pak. Baik, terima kasih Pak Silayan di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Silayan ada Ibu Patricia di Jakarta. Bu Patricia, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo. Selamat pagi Bu Patricia. Bagaimana Bu pendapat Ibu? Kerumunan karena euforia BTS ini tadi sih dijelaskan oleh Satgas Covid bahwa kelihatannya memang pemilik usaha tidak mengantisipasi, tidak menduga bahwa begitu banyaknya yang ingin dan akhirnya tercipta kerumunan. Tapi bagaimana ke depannya nih Bu Patricia menurut Ibu?
Kalau saya sih Pak, menurut pandangan saya ya, ini kan BTS Meal ini kan udah dinotis sudah lama ya. Jadi kayak maksudnya udah ada counting down juga. Jadi sebenarnya pelaku usahanya itu udah tahu kalau misalnya bakal ada banyak orang akan beli. Kita tahu BTS lagi hit sekarang ini kan. Jadi menurut saya mereka yang kurang perencanaan dan planningnya gimana untuk antisipasi teknis. Harusnya kan mereka juga tahu ada peraturan pemerintah yang untuk fight sama corona ini. Harusnya mereka udah tahu dong kalau nanti ada, mereka udah planning kan, bahkan mereka juga bisa koordinasi sama perusahaan jasa transportasi online-nya gitu untuk bikin kebijakan pada saat BTS Meal ini kayak gimana. Jadi menurut saya pelaku-pelaku ekonomi ini harus melihat keadaan COVID ini, jangan cuma mau, ya kita tahu semua fight buat keuntungan, cuman ya harus lihat juga karena kan ada nyawa yang dipertaruhkan seperti kata Metro TV kan. Gitu sih Pak, menurut saya. Ya, baik. Terima kasih Bu Patricia di Jakarta untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Bu Patricia ada Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo dan Bung Don Bosco Salamun. Selamat pagi. Bagaimana Pak Yunus? Ya, kami dari pelosok Kalimantan Utara dengan segenap hati mencintai segenap warga masyarakat Republik Indonesia tercinta. Oleh sebab itu, dengan adanya gerai-gerai, apalagi yang kerjasama dengan pengusaha tersohor dari Korea, dengan membuka Bangtan Boys ini atau BTS, mari tetap utamakan, kedepankan prinsip pelayanan yang terbaik dengan tetap mematuhi, mentaati dan melaksanakan protokol kesehatan. Jangan ada kerumun-kerumun. Kami sarankan, mohon izin, karena ini tambah parah Indonesia. Jangan kita menyesal kemudian. Dan jangan sampai ada orang tertentu yang bertepuk tangan kalau kita susah. Ada orang yang susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Oleh sebab itu kami sarankan, paling tidak mohon izin, 3 kali 14 atau 42 hari lah. Kita bertahan, minimal 42 hari kita bertahan untuk tidak kerumun-kerumun dan harus mematuhilah protokol kesehatan supaya ini terputus mata rantai COVID di Indonesia. Baru setelah itu bebaslah kita kalau kita sudah sehat semua, itu harapan kita. Baik, terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak. 3 penelpon mengatakan Bang Don bahwa protokol kesehatan harus, dan tadi Bu Patricia menggarisbawahi kalau menurut Bu Patricia kelihatannya pemilik usaha harusnya sudah bisa mengantisipasi. Bagaimana Bang Don? Iya Leo, memang kata kuncinya itu antisipasi. Tadi saya katakan kita itu kok tampak seperti anti science. Di depan kita itu ada data. Misalnya sekarang positivity rate kita dari 8,5% bulan Mei sekarang jadi 13,58 atau hampir 14%. Kita punya fatality rate itu masih di atas standar WHO yang 2,3. Kita masih 2,8. Kemudian kita juga tahu bahwa belum ada obat gitu. Kita juga tahu bahwa vaksin itu tidak jaminan. Gitu, bahwa kemudian kebal banget gitu dari. Kita juga tahu bagaimana multifikasi dari penyebaran penularan ini begitu cepat. Kalau kita belajar, mestinya antisipasinya kan ada, angka-angka itu jelas gitu. Satu, kedua, benar Ibu Patricia, pengusahanya juga mestinya tahu betul gitu. BTS itu apa, K-pop itu apa. Kita tahu kalau mengikuti perkembangan K-pop mulai dengan Korean Wave tahun 90-an, itu kan luar biasa mengglobal. Dan bagaimana histeria terhadap K-pop ini terjadi di mana-mana. Dan ketika kita jadikan itu sebagai gimmick untuk promo jualan, sudah bisa diduga gitu kira-kira. Dan sederhana sebetulnya sebagai sebuah perusahaan atau gerai makanan yang cukup besar gitu, mestinya kan tinggal berhubungan dengan Satgas, tinggal berhubungan dengan aparat, mestinya bisa diatasi. Kenapa? Problem kita itu kan soal menghargai kehidupan. Karena kita juga sudah tahu kematian itu banyak ada di depan kita. Orang sakit banyak ada di depan kita. Karena COVID maksudnya? Iya, karena COVID. Lalu kemudian bagaimana kita kok tetap tidak belajar dari situasi seperti itu? Apakah menunggu diri kita sendiri kena? Jangan sampai itu kan problem yang paling besar. Saya kira kita memberitakan tiap hari, ini tetap tidak bosan-bosan. Walaupun kita sudah bosan mendengar ini, walaupun kita sudah merasa, ini bukan berita lagi, tetapi selama tidak ada perubahan perilaku itu, this is about your life. Itu hidup kita, kehidupan kita sendiri. Memang kita punya
jiwa kita itu berlapis apa untuk kemudian dibiarkan? Kita tidak bisa gitu beli saja? nyawa lagi ya Tidak kalau sudah bisa. sampai kehilangan. Bang, ada yang bilang begini Bang, sebetulnya kalau dikatakan perubahan perilaku, Ya. ada new normal, Ya. itu sebetulnya kalau ditanya satu-satu masyarakat Indonesia, mungkin juga termasuk saya tidak tahu Bang Don seperti apa, mungkin juga sama, itu sebetulnya tidak rela Bang untuk berubah, untuk katakanlah satu saja dari protokol kesehatan, pakai masker Bang. Betul. Itu tidak rela sebetulnya untuk terus-terusan seperti ini, dan kemudian jadi semacam berhayal bahwa COVID sudah tidak ada. Itu kenapa saya tanya ke Bang Don, COVID masih ada apa tidak, dan akhirnya kemudian itulah yang menjadi sumber malapetaka. Nah kalau begitu siapa yang bisa kemudian memastikan perilaku masyarakat itu memang berubah, legowo Bang, untuk kemudian tidak berharap bahwa kembali ke normal sebelum pandemi, katakanlah tidak pakai masker ini, bagaimana Bang? Leo, kita selalu cerewet kepada pemerintah untuk menyatakan bahwa ini harus berubah perilaku kita. Dan kita sudah tahu bahwa akan ada hidup baru, new normal atau normal baru. Tapi kan kita selalu berharap mudah-mudahan kita kembali seperti dulu. Iya. Tetapi kita juga harus siap untuk bilang mungkin kita tidak akan pernah kembali seperti dulu. Iya. Kalau soal pendidikan misalnya, saya yakin tidak kita akan pernah kembali seperti dulu. 100% sama seperti 100% sebelum sama pandemi seperti ya? itu. Kenapa? Karena ini juga blessing gitu. Blessing in disguise. Kenapa? Oh kita tahu bahwa belajar jarak jauh itu juga bisa lebih baik gitu. Yeah. Bahwa belajar di era digital ini sudah bisa berubah gitu. Yeah. Dan itu point of no return, dan itu akan jalan terus, dan itu akan baik gitu. Pada akhirnya itu akan sangat mempengaruhi efisiensi pendidikan. Artinya orang siap tentang itu. Tetapi Yeah. ada hal-hal di mana kita senang betul di masa lalu, belum tentu bisa kita nikmati lagi. Kayak kumpul-kumpul seperti itu sebebasnya. Sampai kita menemukan obat yang betul-betul bisa meyakinkan dunia bahwa ini bisa diatasi gitu. Bang, kalau melihat bahwa pemerintah sudah berusaha bermacam-macam cara. Betul. Tapi kelihatannya efektivitasnya masih belum sukses betul begitu ya. Ada yang mengatakan ini harusnya tokoh masyarakat. Bagaimana kemudian pemimpin-pemimpin yang disegani di tengah komunitas, di tengah agama, itulah yang harusnya mencontohkan dengan pakai masker, menghindari kerumunan, supaya kemudian masyarakat bisa mengikuti. Karena katanya orang Indonesia ini kan paternalistik. Bang. Betul. Bagaimana Bang? Tidak selalu seperti itu kelihatannya sekarang. Tidak selalu ya? Tidak selalu seperti itu. Tapi memang ada beberapa kelemahan dalam komunikasi kita ya. Satu pejabat beda dengan pejabat yang lain. Satu tokoh beda dengan tokoh yang lain. Diksi satu orang bisa berbeda. Dan itu sangat beragam. Iya. Dan mestinya kalau ya ada yang betul-betul sama. Tetapi itu tadi belum lagi penerimaan di tingkat masyarakat juga yang berbeda. Iya, karena Kalau tingkat di pendidikan daerah-daerah segala macam tidak ya. merasa bahwa ini ada COVID nih, kemana-mana mereka tetap biasa saja gitu. Oke. Jadi akhirnya alertnya itu setiap orang itu berbeda-beda. Tetapi kembali lagi tadi, mari kita menghargai kehidupan. Iya. Bagaimana? Kehidupan itu adalah anugerah terbesar. Oke. Bagaimana Yang harus kita memastikan jaga. kita sama-sama menjaga kehidupan akan kita bahas di bagian berikut, Bang Don. Dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Don, memang kita kan ingin menyelamatkan nyawa. Betul. Abang tadi barusan bilang sebelum jeda. Tetapi kalau kemudian orang-orang tidak mengalami kejadian yang tragis, entah saudaranya, entah temannya, orang-orang yang dekat dengan dirinya, kelihatannya orang Indonesia ini masih belum mau belajar begitu Bang untuk berubah. Toh masih jauh, toh hidup di tangan Tuhan, katanya begitu Bang. Ada yang bilang. Ini bagaimana Bang kira-kira untuk bisa segera kita mengajak masyarakat mengubah perilaku agar menyelamatkan nyawanya juga? Ya sering kita kan dengar ungkapan seeing is believing. Seeing is believing. Jadi melihat itu lalu percaya. Lalu gitu. percaya. Tetapi kan dalam kasus ini kurang apa informasi yang sampai ke publik. Iya. Bahkan Leo, saya kira kalau kita lihat bagaimana kemudian orang sampai merasa bosan dengan informasi tentang COVID. Bagaimana kemudian bahkan orang memarahi kita, ngapain bicara ini tiap hari. Dan itu menakut-nakuti. Iya. Tidak apa-apa. Kita boleh saja kita bersuara karena kita memang tahu bagaimana arti kehidupan. Dan bagaimana berharganya kehidupan. Terserah penonton atau publik yang mengambil sikapnya sendiri. Tetapi juga harus tahu bahwa kita itu punya dimensi sosial. Saya harus menjaga diri saya, tapi dengan begitu saya menjaga orang lain. Karena penyakit ini juga sangat menular ya Bang? Dia menular. Jadi kalau lihat seperti ini, sama seperti kita berharap orang lain menjaga kita. Jadi ini sebetulnya
sangat dekat urusannya sama kita gitu. Jadi jangan menganggap ini enteng, jangan menganggap ini kalau saya belum kena, oh tidak, bukan, ini tidak ada gitu. Intinya cuma satu aja, bahwa kita betul-betul harus aware. Dan untuk kita juga sederhana, jangan berkerumun. Kan tugas kita itu cuci tangan, jaga jarak, lalu kemudian apalagi satu pakai masker. Tugas kita, tugas pemerintah, tracing, testing, treatment. Ya kalau kita bersama-sama melakukan itu, ini kan bukan tugas pemerintah, tentu lebih berat. Tugas kita sebetulnya bukan sesuatu yang berat-berat amat. Gitu. Apa sih yang berat dengan memakai masker? Mungkin di masa lalu karena masalah uang, masalah ketersediaan masker jadi susah, tapi sekarang kan sudah tidak. Mestinya gitu, semua lebih mudah kan, makin kesini kan makin mudah. Sama seperti misalnya, udah ikut vaksin, apa sih susahnya disediakan secara gratis? Dan ini betul-betul hidup Anda dan hidup keluarga dan hidup orang-orang lain di sekitar kita. Kalau orang kita berpikir seperti itu, orang-orang lain juga di sekitar kita berpikir yang sama. Mestinya kemudian kita kan merasa sebagai saudara sebangsa, saudara sekampung, saudara se-RT, saudara se-RW dan seterusnya. Dan kalau kita punya rasa yang sama, mestinya kita bisa memikul sama-sama tanggung jawab ini. Memikul tanggung jawab untuk kebaikan kita bersama juga. Gitu. Iya, tadi Bang Don sempat katakan bahwa juga mungkin ada masalah soal konsistensi, Bang. Betul. Ketika dikatakan pemimpin A mengatakan A, pemimpin B mengatakan B. Dan ada sering kita lihat mengatakan A tapi melakukan bukan A. Itu betul. Tidak memberikan contoh yang baik. Nah, ini bagaimana kita memperbaikinya supaya masyarakat juga benar-benar menerima itu dengan rela, Bang. Karena kalau misalnya pelin-pelan katakan begitu, ya kan nanti lama-kelamaan mereka tidak mau juga ikut. Iya Leo, memang betul contoh itu menjadi pelajaran yang sangat baik kan. Itu pelajaran yang sangat kuno. Orang melihat contoh, orang melihat teladan. Dan itu harus dibuat atau harus dilakukan oleh pemimpin. Jadi pemimpin juga jangan menganggap enteng atau jangan menganggap remeh dirinya sebagai orang yang harus memberi teladan. Itu bukan sesuatu hal yang kecil. Kita tahu misalnya anak kita tidak pernah kita tahu bahwa kita itu akan menjadi teladannya. Tetapi ada beberapa hal ketika dia besar dia tahu yang dulu kita begini, lalu kemudian itu menjadi contoh. Jadi kita tidak bisa mengabaikan hal-hal seperti itu, Leo. Gitu. Penegakan disiplin, Bang, itu diharapkan banyak orang supaya memperbaiki perilaku mungkin yang karena sudah 1 tahun lebih kita hadapi pandemi ini akhirnya relatif abai, relatif bahkan menganggap sudah tidak ada COVID lagi. Tapi di sisi yang lain ada yang mengatakan jangan terlalu keras lagi lah di masa-masa sekarang. Karena kalau tidak tambah stres, lalu ekonomi juga bisa tertekan. Ini pilihan yang mana nih, Bang? Kata kuncinya tetap jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. You tetap beraktivitas, tapi protokol kesehatan harus jalan. You tetap boleh menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi, entah bekerja dan seterusnya, tetapi protokol kesehatan harus dipatuhi. Karena itu sebetulnya bisa itu saja jalannya. Gitu. Sekarang, oke, kita 50% deh, WFH 50%, WFO gitu. Ya itu diikuti saja. Toh itu tidak juga akan membuat semuanya itu jadi macet. Buktinya kita juga melakukan pekerjaan ini selama 1,5 tahun. Yang sebetulnya televisi itu mestinya selalu harus on the spot gitu. Ternyata bisa juga kan kita lakukan. Dan relatively protokol kesehatannya jalan gitu. Bang, tapi penegakan disiplin itu harus. Razia misalnya, Bang. Karena sekarang kalau di jalan, Bang, ketemu orang tidak pakai masker, saya coba ingatkan, orangnya malah lebih galak, Bang. Kamu urus saja urusan kamu sendiri, katanya begitu. Nah ini kan soal wibawa, Bang? ini kan soal wibawa aparat kita ya. Cuma coba mau ke Singapura, mau ke Amerika, itu kalau sekali disuruh buka sepatu buka, tidak ada protes-protes. Orang Indonesia nurut itu ya. Orang suruh buka jas, buka. Nggak ada pilihan untuk mengatakan ngapain kamu. Nggak ada. Kalau mau ini diborgol. Itu soal ketegasan aparat. Tetapi kan cerita kita itu di sini konsisten, di sana bisa berbeda, di tempat lain bisa berbeda, di sini ketat, di situ longgar. Padahal connectivity kita itu begitu cepat sekarang. Tetapi kalau kemudian ada semacam perbedaan begitu, orang lalu kemudian merasa, ngapain kita di sini begini kok di sana boleh begitu? Ya itu kemudian konsistensi. Bang, tentu tidak boleh seragam, Leo. Tentu tidak boleh seragam. Tapi itu kan kita mengandaikan pemimpin lokal itu paham betul apa yang terjadi di situ, paham betul apa kebutuhannya, paham betul komunitas di situ tuh seperti apa gitu loh. Semoga tidak terjadi lagi, Bang, tapi kalau seandainya
terjadi lagi seperti yang terjadi di restoran cepat saji itu. Mungkin tidak di situ, di tempat yang lain, di usaha yang lain, di kumpulan sosial yang lain. Apa yang harus dilakukan, Bang? Leo, keledai aja tidak boleh jatuh 3 kali. Leo. Keledai tidak boleh jatuh 2 kali, 3 kali ya? 2 kali gitu. Apalagi manusia. Iya, apalagi manusia kan. Ini kan soal kehidupan, Leo. Dan karena saya rasa kalau sebelum berakhir, Leo, saya ingin untuk meyakinkan lagi kepada publik. Kita punya editorial hari ini menurut saya sangat tepat dan sangat keras untuk mengingatkan ini. Pemerintah dan masyarakat mestinya terus berkolaborasi melawan COVID-19. Pemerintah terus melakukan 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment. Masyarakat melaksanakan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Kerumunan di saat kasus COVID-19 melonjak adalah bentuk nyata pengabaian atas nyawa. Gara-gara euforia dalam kasus hari ini adalah BTS. Berhentilah membuat kerumunan demi penghormatan atas harkat dan martabat manusia. Kalau kita tambahkan, hormatilah dan hargailah kehidupan. Kehidupannya. Betul ya. Baik, semoga itu benar-benar kita bisa jalankan, karena sekali lagi kalau kita menaati protokol kesehatan, yang pertama-tama diselamatkan nyawa kita. Betul. Dan orang-orang yang kita kasih di sekitar kita ya. Semoga kita bisa melakukan itu. Bang Don, terima kasih sudah hadir di tempat ini, Bang. Selamat pagi. Sama-sama, Leo. Selamat pagi. Pemirsa, kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, prokes, tetap menjadi ujung tombak untuk melawan COVID-19. Vaksinasi yang terus digencarkan saat ini bukanlah pencegah penularan, melainkan hanya menurunkan simptomatik atau keparahan gejala. Pemerintah dan masyarakat harus terus berkolaborasi melawan COVID-19. Berhentilah membuat kerumunan demi bebas dari pandemi dan demi penghormatan atas harkat dan martabat manusia. Kita Metro TV